teman-teman, perkenalkan nama saya Wulan Sri Maulani. Hari ini kita akan banyak bercerita tentang terobosan digitalisasi pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan khususnya di Akpar Nusantara di era disrupsi saat ini. Yuk kita langsung masuk aja, kita menjelaskan bagaimana digitalisasi bisa berpengaruh terhadap pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan khususnya di Akpar Nusantara. Yuk. Pendidikan merupakan sektor yang sangat penting, teman-teman, bagi pembangunan manusia dan negara tentunya. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, sistem pendidikan perlu mengikuti perkembangan tersebut agar dapat memberikan pendidikan yang lebih baik dan tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, salah satu perkembangan teknologi yaitu digitalisasi. Dalam era disrupsi seperti sekarang, digitalisasi menjadi sangat penting dan diperlukan untuk memudahkan dan mempercepat proses pengelolaan kursus dan pelatihan. Terkait pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan, khususnya di Akpar Nusantara, kita concern ke 3 hal. Yang pertama adalah in, kemudian yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah output. In, bagaimana cara kita menarik peserta didik untuk bisa masuk atau mendaftar di LKP Akpar Nusantara. Kemudian yang kedua, proses adalah bagaimana pembelajarannya, baik dari kurikulum, kemudian cara pembelajaran yang interaktif, dan yang terakhir adalah output dan outcome. Ini penting bagaimana peserta didik yang dia lulusan dari Akpar Nusantara bisa langsung ditempatkan atau disalurkan di dunia usaha, dunia industri. Walaupun masih banyak hari ini lembaga pendidikan yang belum mengadopsi digitalisasi secara penuh dalam pengelolaan kursusnya. Salah satunya adalah LKP Akpar Nusantara Tasikmalaya. Jadi kami masih hybrid bisa dibilang. Jadi ada digitalisasinya, ada juga yang memang belum gitu, dan ada beberapa hal kenapa ini belum movement sepenuhnya ke digitalisasi. Nah, hal ini dapat menjadi kendala tentunya bagi lembaga pendidikan dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada peserta didik apabila kita tidak mau berubah, tidak mau beradaptasi tentunya dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Nah, selain itu teman-teman, kita juga tahu dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin, penggunaan teknologi dalam pendidikan menjadi semakin penting agar dapat berjalan tentunya dengan lancar tanpa harus bertemu secara fisik. Nah, maka dari itu diperlukan sebuah terobosan dalam digitalisasi atau teknologi pengelolaan kursus dan pelatihan di era disrupsi saat ini. Nah, terobosan ini dapat memberikan banyak manfaat tentunya, tapi ada juga tantangannya memang. Tapi banyak manfaatnya seperti halnya mempercepat proses administrasi, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kursus dan pelatihan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, selain itu, terobosan ini juga tentunya dapat membantu lembaga pendidikan untuk tetap beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan dinamis. Nah, apabila pengelolaan kursus dan pelatihan belum memakai digitalisasi, tentunya akan menjadi masalah. Dan berikut adalah beberapa masalah teman-teman, diantaranya. Yang pertama adalah keterbatasan akses dan penyebaran informasi. Jadi tanpa digitalisasi dalam pengelolaan kursus dan pelatihan akan tentunya mengalami kesulitan dalam menyebarkan informasi tentang program mereka kepada calon peserta. Halnya di LKP Akpar Nusantara, jadi hari ini kita sudah berbasis digitalisasi. Kebayang kalau di Akpar Nusantara belum memakai digitalisasi, maka betul di poin pertama adalah kita akan susah menyebarkan informasi. Apalagi di era zaman sekarang itu merupakan era terbuka, era digitalisasi, semua teknologi, semua informasi bisa diakses dimanapun. Apabila kita tidak mau beradaptasi, maka kita akan ketinggalan. Makanya untuk hari ini Akpar Nusantara sudah berbasis digital, dia sudah penyebaran teknologi, penyebaran informasi itu melalui media sosial seperti Instagram, TikTok. Kita terus beradaptasi tentunya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik. Dan yang kedua, kurangnya efisiensi administrasi. Nah ini,
Kadang kita selalu punya masalah di administrasi. Aduh, berkas ini di mana ya? Aduh, berkas itu di mana ya? Kadang kita tidak tahu, atau pengarsipan, dalam pengarsipan administrasi itu menjadi juga masalah ketika kita masih memakai manual. Nah, rentan terhadap kesalahan manusia itu juga dapat menyebabkan kesalahan manusia, human error. Nah, ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi peserta didik tentunya dan meningkatkan beban kerja bagi pengelola. Nah, ada beberapa manfaat tentunya apabila kita sebagai pengelola lembaga kursus dan pelatihan move ke digitalisasi dan tentunya mampu adaptasi dengan digitalisasi, maka akan ada beberapa manfaat yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah aksesibilitas dan jangkauan yang lebih luas. Tentu, digitalisasi memungkinkan pengelola kursus dan pelatihan itu untuk menjangkau audiens yang lebih luas secara global, secara geografis. Mereka dapat menyediakan program online yang dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Nah, ini membuka peluang untuk menarik peserta dari berbagai negara atau wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan adopsi teknologi digital, pengelola dapat memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan partisipasi peserta. Jadi kebayang kalau dengan adanya teknologi digitalisasi, maka peserta didik kita itu bukan hanya dari daerah tersebut. Contoh LKP Akbar Nusantara Tasikmalaya hari ini peserta didiknya bukan hanya dari Tasik, tapi ada juga dari Ciamis, ada juga yang dia dari Banjar gitu. Jadi memang ada beberapa dia yang asli luar kota, tapi dia mampu ikut kursus di LKP Akbar Nusantara yang berada di Tasikmalaya. Manfaat nomor 2 yaitu fleksibilitas waktu dan tempat. Nah, ini dengan digitalisasi, teman-teman, peserta didik dapat mengakses materi, kursus, atau pelatihan itu secara fleksibel sesuai dengan jadwal dan kebutuhan mereka. Jadi mereka dapat belajar secara mandiri atau mengikuti kelas virtual yang direkam. Nah, ini memberikan fleksibilitas bagi peserta yang memiliki jadwal sibuk atau berbeda zona waktu. Nah, selain itu, digitalisasi juga memungkinkan pengelola untuk menyediakan kursus atau materi pembelajaran yang dapat diakses kapan saja, sehingga peserta dapat belajar sesuai kecepatan mereka sendiri. Nah, ini sebenarnya kalau saya boleh cerita, di Akbar Nusantara sendiri itu kami belum ini tantangan ya, khususnya terkait Akbar, bahwasanya di Akbar Nusantara belum sepenuhnya digitalisasi. Jadi hari ini cara pembelajarannya itu belum full semuanya online, walaupun memang ada beberapa ketika pembelajaran di kelas kita menggunakan beberapa sistem digitalisasi. Salah satunya yang dulu mungkin pakai papan tulis, hari ini kami sudah menggunakan televisi, langsung buka YouTube gitu ya. Langsung dari situ juga kalau misalkan pencarian di Google kita langsung juga cari, jadi sudah canggih, tidak lagi manual seperti dulu. Namun hanya saja memang yang menjadi PR Akbar Nusantara Tasikmalaya, kita belum sepenuhnya punya platform digital untuk pembelajaran yang sepenuhnya online di sana gitu. Tapi mudah-mudahan Akbar Nusantara dengan terus berproses dan berkembang, beradaptasi, kita selalu mengusahakan yang terbaik. Mudah-mudahan di tahun depan, bahkan di tahun ini kita bisa menciptakan platform atau bisa kerjasama dengan perusahaan platform lainnya untuk bisa bekerja sama agar Akbar Nusantara sudah full berbasis digitalisasi khususnya dalam pembelajaran. Nah, terkait output ataupun outcome di Akbar Nusantara memang belum sepenuhnya digitalisasi. Seperti halnya output ini adalah kualitas anak-anak ketika pembelajaran, bagaimana hasilnya. Itu memang kita baru menggunakan kuis, di mana itu mudah karena kan memang digitalisasi, sehingga ketika kita kuis online, ketika anak-anak langsung mengisi, itu kemudian mereka menjawab pada hari itu, maka skor itu langsung keluar. Nah, itu memang memudahkan kami Akbar Nusantara untuk melihat kualitas anak-anak, apakah paham atau tidak ketika pembelajaran. Nah, hanya saja untuk outcome, bagaimana penempatan di dunia usaha, dunia industri, anak-anak kami, peserta didik kami belum yang digitalisasi, kami masih manual mengantarkannya, kemudian penyalurannya. Hanya saja memang kalau terkait digitalisasi hari ini karena memang sudah ada WhatsApp, kemudian komunikasi lewat telepon,
sehingga ketika koordinasi atau komunikasi dan ketika monitoring itu kita bisa pakai Zoom tanpa harus ke sana, teman-teman semua. Jadi ada juga yang kita sudah berbasis digitalisasinya walaupun belum sepenuhnya digitalisasi.